Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Qasim dalam video pembelajaran sejarah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dalam kondisi sehat walafiat dan terhindar dari segala macam musibah termasuk kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Dan tidak lupa kembali saya mengingatkan agar kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Oke, marilah kita mulai materinya dan perhatikan lagu berikut ini. Samudra Pasai di Malaka, Aceh ada di Sumatera, Demak, Pajang, Mataram, Banten, semua ada di Jawa, Goa Talo di Makassar, Banjar ada di Kalimantan, Ternate, Tidore di Maluku, itu sejarah negeriku. Ada yang tahu tidak lagu yang barusan saya nyanyikan? Ya, betul sekali. Itu merupakan nama-nama dari kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak dari masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menganalisis dampak dari masuknya Islam ke Indonesia di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan juga di bidang budaya. Mari kita masuk ke pembahasan. Dampak masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa Islam masuk ke Indonesia diperkirakan mulai abad ke-7 dan berkembang di Indonesia mulai abad ke-11 dan juga 14. Hal ini dibuktikan dari berita yang disampaikan oleh Marco Polo dan juga Ibnu Battuta. Masuknya Islam ke Indonesia memberi pengaruh ataupun berdampak kepada berbagai aspek kehidupan di masyarakat Indonesia. Aspek-aspek tersebut antara lain ada aspek politik, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, dan juga aspek budaya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aspek politik. Pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia di bidang politik adalah munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, dan kerajaan-kerajaan yang lain. Istilah yang umum digunakan adalah kesultanan. Agama Islam dalam waktu yang relatif cepat ternyata dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari rakyat jelata hingga kaum bangsawan ataupun para raja. Sejak abad ke-12 dan tahun-tahun selanjutnya, agama Islam berhasil menjadi kekuatan yang cukup diperhitungkan di Indonesia. Sehingga hal ini berdampak pada sistem politik yang ada di masyarakat Indonesia. Yang sebelumnya politik ataupun pemerintahannya berupa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha, setelah masuk dan berkembangnya Islam berganti menjadi kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam ataupun kesultanan yang bercorak Islam. Nah, apakah perubahan dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha menuju kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan Islam itu terjadi dalam kurun waktu yang singkat ataupun terjadi begitu saja tanpa adanya proses? Tentunya tidak. Oleh karena itu, silahkan kalian
buat esai terkait dengan bagaimana Islam dapat diterima di Indonesia sehingga menjadi kekuatan politik yang cukup disegani dan juga mampu memunculkan kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan yang bercorak Islam. Oke, kemudian bidang yang kedua ataupun aspek yang kedua adalah aspek ekonomi. Masuknya pedagang-pedagang Islam dan menetap di Indonesia memunculkan pelabuhan-pelabuhan baru seperti Demak, Sunda Kelapa, dan juga Samudra Pasai. Pada aspek politik sudah saya jelaskan bahwa dengan masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia, memunculkan kerajaan-kerajaan baru dengan corak Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut rata-rata memiliki pusat pemerintahan yang berada di daerah muara sungai ataupun di daerah pesisir. Nah, hal ini kemudian merubah pola perekonomian yang ada di masyarakat Indonesia, yang sebelumnya cenderung lebih ke arah agraris, kemudian bergeser ke arah maritim. Ya, walaupun pada masa Hindu-Buddha juga ada kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak agraris maupun maritim. Akan tetapi kalau kita lihat perkembangan-perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada masa Islam, itu rata-rata bercorak maritim. Kemudian selanjutnya adalah bidang sosial. Masuknya agama Islam ke Indonesia berlangsung relatif cepat. Hal ini disebabkan oleh Islam itu tidak mengenal yang namanya sistem kasta, sehingga Islam mampu diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Pengaruhnya di bidang sosial antara lain hilangnya sistem kasta. Kita ketahui bahwa pada masa Hindu, stratifikasi ataupun tingkatan-tingkatan dalam kehidupan masyarakat itu terbagi menjadi kasta-kasta. Ada 4 kasta yang berlaku pada saat itu, yaitu kasta Brahmana, para kaum pendeta, kemudian ada kaum bangsawan atau kasta kesatria, kemudian ada kaum pedagang atau kasta Waisya, dan juga yang paling bawah atau rakyat jelata itu dikenal dengan nama kasta Sudra. Dampak yang kedua adalah sistem sosial masyarakat merujuk pada sistem egalitarianisme. Apa itu sistem egalitarianisme? Egalitarianisme itu berasal dari kata egaliter atau persamaan hak. Hal inilah yang mengakibatkan hilangnya sistem kasta di Indonesia setelah Islam masuk ke Indonesia. Karena Islam itu tidak mengenal yang namanya membeda-bedakan status sosial masyarakat. Walaupun pada fakta di lapangan itu tetap ada yang namanya stratifikasi sosial. Ya, tetap ada tingkatan-tingkatan sosial. Bedanya, kalau stratifikasi sosial yang tercipta pada masa Islam itu bersifat terbuka. Akan tetapi, stratifikasi sosial pada masa Hindu-Buddha itu bersifat tertutup. Apa maksud kata terbuka dan tertutup? Pada masa Hindu-Buddha, yang namanya orang Sudra itu tidak mungkin bisa menjadi seorang raja. Kaum bangsawan, mereka adalah kaum bangsawan yang tidak mungkin menjadi rakyat jelata. Nah, sedangkan stratifikasi sosial pada masa Islam itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan bangsawan, kaum ulama, dan juga rakyat biasa. Dalam hal ini, rakyat biasa itu
apabila dia mau belajar, itu juga bisa menjadi kaum ulama ataupun bangsawan. Nah, kemudian poin yang nomor 4, mobilitas sosial terjadi secara horizontal dan vertikal. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial yang terjadi secara horizontal dan juga vertikal? Ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Artinya masyarakat kalangan bawah itu juga bisa menjadi masyarakat kalangan atas. Ini yang dimaksud dengan vertikal, ya. Artinya seorang yang awalnya terlahir dari keluarga miskin, ketika dia mau belajar bersungguh-sungguh, maka dia bisa menjadi orang yang terpandang atau bahkan bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, sedangkan mobilitas horizontal itu berkaitan dengan perbedaan-perbedaan seperti ras ataupun suku dan juga agama. Kemudian aspek sosial yang selanjutnya adalah terbentuknya pusat-pusat kebudayaan di masjid-masjid. Selanjutnya adalah aspek budaya. Dampak dari masuknya agama Islam di bidang budaya ada 3 aspek ataupun 3 poin yang dipengaruhi. Yang pertama, bangunan. Kalau pada masa Hindu-Buddha, pengaruhnya adalah bangunan-bangunan berupa candi. Sedangkan ketika Islam masuk, di bidang kebudayaan yang berupa bangunan, itu munculnya bangunan-bangunan seperti masjid ataupun kuburan-kuburan yang memiliki corak Islam. Kemudian selanjutnya adalah di bidang aksara dan juga seni sastra. Pengaruh Islam di bidang aksara, kalau sebelumnya ataupun pada masa Hindu dan juga Buddha, aksara yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia ataupun masyarakat di wilayah Nusantara itu berupa huruf Palawa yang kemudian berkembang menjadi huruf Kawi atau Jawa kuno, yang kemudian pada masa Islam aksara di Nusantara semakin bertambah gitu ya, semakin bervariasi dengan masuknya aksara Arab. Dan apakah aksara yang sebelumnya aksara Kawi dan juga aksara Jawa kuno itu hilang? Tentunya tidak. Ya. Pada perkembangan berikutnya, utamanya pada masa Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam, aksara Kawi itu kemudian dirubah oleh Sultan Agung menjadi aksara Jawa modern ya. Yang kita ketahui saat ini, kalau belajar bahasa Jawa itu kita belajar aksara Jawa modern, ada bacaannya itu kan Hana Caraka dan seterusnya itu. Kemudian di bidang sastra ya, yang lain, di bidang sastra yang lain, kalau pada masa Hindu-Buddha, banyak karya-karya sastra yang berupa kitab, seperti kitab Nagara Kertagama, kemudian kitab Sutasoma, Bharatayuda, dan lain sebagainya. Pada masa Islam, juga menghasilkan karya-karya sastra berupa kitab-kitab, atau disebut juga dengan hikayat dan juga babat namanya ya. Ada hikayat, babat, kemudian ada suluk. Itu pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Islam di bidang seni sastra. Hikayat-hikayatnya antara lain ada hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian kalau babat itu ada babat Tanah Jawa yang merupakan karya sastra pada masa Islam.
kemudian ada babat Cirebon, babat Mataram, kemudian ada syair-syair, dan juga ada suluk. Kemudian selanjutnya di bidang kesenian. Di bidang kesenian muncul pertunjukan pewayang. Muncul pertunjukan wayang yang bentuknya sudah dimodifikasi. Kemudian pada masa Islam, cerita-cerita pewayangan yang menceritakan terkait dengan cerita Bharatayuddha ataupun Ramayana, di situ disisipkan 4 tokoh yang kita kenal dengan nama Gareng, kemudian ada Petruk, ada Bagong, dan juga Semar. Ya, 4 punakawan yang dalam cerita pewayangan itu merupakan orang sudra, orang rakyat biasa yang menjadi penasehat dari seorang raja. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Islam itu egaliter. Ya. Islam itu mengakui adanya persamaan derajat. Hal ini dilakukan oleh Sunan Kalijogo menyisipkan 4 tokoh punakawan itu agar menunjukkan ataupun memberi pesan bahwa seorang rakyat jelata itu bisa menjadi penasehat dari raja. Kemudian untuk dampak dari masuknya agama Islam di bidang kesenian yang lain seperti berkembangnya kesenian hadroh, kemudian gambus ya dengan alat-alat musiknya yang berupa rebana. Dan kemudian masuknya agama Islam ke Indonesia di bidang budaya berdampak dengan munculnya kebudayaan-kebudayaan yang baru. Nah, tentunya kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Islam itu berbaur dengan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, sehingga memunculkan beberapa hal yang dalam ilmu sosial, dalam teori ilmu sosial itu dikenal dengan istilah amalgamasi, kemudian ada istilah akulturasi, dan juga ada istilah asimilasi. Nah, tugas kedua dari kalian yaitu silakan kalian jelaskan apa itu amalgamasi, akulturasi, dan juga asimilasi, serta kalian berikan contohnya amalgamasi yang terjadi di Indonesia setelah masuknya agama Islam, ya, artinya perpaduan antara kebudayaan Islam yang masuk ya dengan kebudayaan Indonesia yang ada sebelumnya yaitu Hindu-Buddha. Kemudian contoh akulturasinya juga ya, setelah Islam masuk, kemudian contoh asimilasinya juga. Oleh karena itu, tugas kalian ada 2 ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan Islam di Indonesia sehingga mampu menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan dan mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang disebut dengan amalgamasi, akulturasi, dan juga asimilasi, serta berikan contoh-contohnya amalgamasi, akulturasi, dan asimilasi yang terjadi setelah masuknya agama Islam ke Indonesia. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan terkait dengan dampak masuknya agama Islam ke Indonesia di bidang politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.